muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat hidayah kepada kita. Sebulan Ramadan ini kita telah melaksanakan, yaitu sebuah pelatihan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpuasa sebulan Ramadan. Pelatihan itu namanya pelatihan imsakul hawa wan nafsi, yaitu menahan keinginan, menahan hawa nafsu, wa tasbiyatul ruh wan nafsi, dan sekaligus dengan menahan nafsu itu kita akan membersihkan ruh kita, akan membersihkan, mensucikan jiwa kita, yang tentunya sebuah predikat, yaitu al-muttaqin, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran sudah kita kenal bersama, yaitu berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina tattaqun. Jadi firman Allah ayat la'allakum tattaqun, sebuah pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan pelatihan berpuasa itu kita yaitu diharapkan dan dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya pelatihan selama bulan Ramadan itu akan mendapatkan sebuah predikat, sebuah sertifikat yang yaitu sertifikat orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini memang betul-betul berhasil menjadikan kita, mengangkat kita, menjadikan kita, dan memberikan kepada kita sebuah sertifikat orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini, setelah kita memasuki bulan Syawal, biasanya di mana-mana setelah sebulan Ramadan kita melakukan puasa. Setelah bulan Ramadan kita melakukan latihan untuk menahan hawa nafsu ini. Maka setelah masuk bulan Syawal, kita dalam posisi yaitu kemenangan, dalam posisi kebahagiaan, dalam posisi kemenangan karena kita menang di dalam menahan hawa nafsu selama bulan Ramadan. Kemudian dalam kebahagiaan, tentunya posisi kita setelah dalam kemenangan ini, maka kita akan mendapatkan sebuah yaitu keadaan kita, yaitu keadaan bahagia. Oleh karenanya maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya begitu kita lakukan. Ja'alanallahu minal aidina wal faizin. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita yang telah melaksanakan pelatihan ini minal aidina. Allah jadikan minal aidina orang-orang yang kembali suci, tidak punya dosa kepada Allah Subhanahu wal faizina, dan orang-orang yang
berbahagia. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anakku sekalian, kegiatan ini biasanya disebut halal bihalal. Di mana-mana kita mengadakan halal bihalal di dalam bulan Syawal ini. Setelah melakukan puasa sebulan Ramadan. Halal bihalal, halal bihalal, halal bihalal. Sebetulnya istilah halal bihalal itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis tidak ada istilah halal bihalal. Tetapi yang ada adalah silaturahim. Silaturahim menyambung kekeluargaan. Alhamdulillah wa syukurillah. Pengurus pondok pesantren Darut Thalibin telah berinisiatif untuk mengadakan kegiatan ini, yaitu nyambung antara teman-teman kita, antara anggota Darut Thalibin dulu, yaitu alumni yang pernah belajar di Darut Thalibin, ketemu kembali dengan kita yang masih belajar dan masih aktif di Darut Thalibin. Inilah sebuah inisiatif yang cukup berarti. Apalagi di dalam silaturahim ini kita mengajak bersama-sama untuk bermusyawarah, untuk artinya nyambung pendapat bagaimana seharusnya yang harus kita lakukan, yaitu di dalam rangka meningkatkan posisi Darut Thalibin, lembaga kita tercintai. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama bulan Ramadan, sebagaimana sudah ketahui bersama, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan yaitu keadaan bahwasanya kebaikan rahmat Allah, kebaikan Allah telah dipersiapkan semua kepada orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan, yang biasanya tidak diberikan di luar bulan Ramadan. Tetapi pada saat bulan Ramadan, Allah sudah mempersiapkan itu. Wa ta'atu maqbulatun, ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Dan yang terakhir yaitu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala justru kepada orang-orang yang beribadah kepada di bulan Ramadan. Anak-anakku sekalian, Alhamdulillah wa syukurillah, karena kita yakin apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini semuanya akan menghapus dosa-dosa kita. Dosa yaitu dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan itu semua. Diberikan kepada hambanya yang beribadah di bulan Ramadan. Diberikan gratis, tetapi kepada orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan. Allah Subhanahu. Jadi, alhamdulillah wa syukurillah, setelah kita masuk di bulan Syawal, keluar dari bulan Ramadan, maka dosa kita kepada Allah, insya Allah kita yakin, yaitu dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, iman karena iman kepada Allah, wa ihtisaban dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni dosa yang pernah kita lakukan. Ini satu. Kemudian yang kedua, selama bulan Ramadan
Memang Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan waktu, yaitu untuk melakukan salat di malam hari. Yaitu sebagaimana kita lakukan salat tarawih. Malam hari salat tarawih. Karena setelah Isya itu sudah namanya malam. Salat malam. Apalagi ditambah nanti di jam 12-nya kita tambah salat tahajud, salat hajat dan sebagainya. Maka ini semua punya pahala yang cukup besar artinya untuk roti sahabat. Barang siapa salat imanan karena iman waktu saban dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang jadi dosa kita kepada Allah sudah habis dengan masuknya bulan Ramadan. Dengan dosa kita sesama manusia. Karena dosa ini ada dosa jadi dambun yumfar. Dosa yang diampuni. Yaitu dosanya hamba Allah dengan Allah. Diampuni. Ada dosa yang tidak bisa diampuni. Yaitu dosa syirik. Makanya jangan sampai kepada dalam posisi syirik. Menduakan Allah, jangan. Ini sudah sampai ke syirik. Allah tidak akan pernah mengampuni. Kemudian ada dosa yutraku, dambun yutraku. Dosa yang ditinggalkan. Dosa yang perlu dilakukan. Yaitu apa? Dosa kepada sesama. Apa yang sesama manusia ini? Pertama kali itu orang tua kita. Sudahkah kita minta kepada orang tua? Sudah lakukan kegiatan dan aktivitas yang membuat ini yang perlu kita. Kalau belum dilakukan segera lakukan. Ini dosa kepada orang. Kemudian setelah itu dosa apa? Dosa kepada guru. Apa guru ngaji? Apakah semua yang namanya guru itu orang yang mendidik kita, orang yang membuat cerdas kita, orang yang membuat kita semuanya lagi. Minta ampun kepada kita. Kemudian kepada yang lain, kepada samping kanan, samping kiri, semuanya, teman, tetangga, semuanya. Jadi kita kepada yang penting orang tua. Setelah orang tua ada lagi. Alhamdulillah. Inisiatif ini halal bihalal ini memang betul-betul sebuah inisiatif yang cukup besar artinya. Di dalam membawakan anak-anak itu semuanya menjadi orang yang betul-betul jadi orang baik. Ini yang kita jadi orang. Jadi hubungan kita kepada Allah secara vertikal bagus, kemudian secara horizontal kita bagus. Ini namanya hablun minallah, bagus, hablun minannas, jadi bagus. Baru kita akan mendapatkan sebuah kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, duribat alaihimud jillatu aynama tuqifu. Allah berikan, Allah ciptakan, Allah jadikan mereka menderita. Di mana saja berada, jadi apapun saja posisinya, dimanapun saja, kapan saja. Illa bihablin minallah, kecuali bagus, positif secara vertikal dengan Allah, kemudian positif secara horizontal dengan sesama manusia. Baru itu jadikan orang yang tidak akan pernah menderita. Oleh karenanya, lakukanlah anak-anakku sekalian. Ciptakan ini semua. Anak-anakku sekalian, terakhir, saya pesan.
Kemenangan dan kemenangan itu harus kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa kehidupan kita sehari-hari? Yaitu kita harus buktikan bahwa kita menang menahan hawa nafsu selama bulan Ramadan. Yaitu apa? Ada tiga. Cukup tiga saja, inilah yang perlu kita lakukan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salasun, salasun, mangkunna, mangkunna fihi, mangkunna fihi. Barang siapa ada tiga, yang tiga ini ada di dalam seseorang, besok di akhirat, yaitu dengan perhitungan, dengan kirab hisab yang cukup lancar. Artinya, jadi kalau kita di dalam dan pertanyaan-pertanyaan tidak akan pernah ada karena kita sudah bagus. Asaballahu hisaban yasir. Kemudian wa yudkhilul jannah, dan Allah akan memasukkan surga. Ketika seseorang ini melakukan tiga perbuatan, ini bukti kalau Anda semua, kita semua adalah menang dalam menahan hawa nafsu. Apa? Satu, kata Rasulullah, antu dia man haramaka. Catat. Antu dia man haramaka. Agar kalian semua, agar kamu semua memberikan sesuatu kepada siapa saja yang tidak pernah memberikan. Silakan beri. Silakan bersedekah kepada orang yang tidak pernah bersedekah kepada kita. Silakan beri makan kepada orang yang sama sekali tidak memberi makan kepada kita. Ini bahwa berat memang, tetapi kita sedang menang. Cara tunjukkan kemenangan ini pada dalam kehidupan kita sehari. Satu. Kemudian yang kedua, antasila man qata'aka. Sambung orang yang tidak pernah, orang yang memutus kalian, orang yang tidak pernah pergi ke rumah kalian, silakan sambung ke rumah. Orang yang tidak pernah nyambung, sambung. Kalau orang yang biasa sambung itu biasa. Itu namanya balas membalas. Tetapi ketika kita menyambung pada orang yang tidak pernah nyambung kepada kita, itulah bukti kalau kita menang. Kemudian yang terakhir, apa? Anta wa aman dolamat. Memberikan maaf kepada orang yang mendolimi. Orang yang jelas-jelas dolim kepada kita, justru itu yang harus dimaafkan. Kalau orang yang biasa-biasa, bagus-bagus kepada kita, kita maafkan, itu biasa. Saling memaafkan, mohon maaf. Tapi jelas orang, coba cari orang-orang yang memang betul-betul kita dolim kepada kita, kita beri maaf. Saya maafkan kalian. Ini, maka inilah bukti menang di dalam melaksanakan ibadah puasa. Makanya katanya apa? Ja'alanallah minal aidina wal faiz. Anak-anak sekalian, ini sekedar arti daripada halal bihalal. Jadi silaturahim, sambung kekeluargaan, menyambung kekeluargaan kita. Apakah sesama grup kita, apakah sesama teman kita, apakah sesama alumni kita, silakan sambung. Ya, alhamdulillah, saya sampaikan, mudah-mudahan dengan halal bihalal ini, dengan silaturahim ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, memberikan kebahagiaan mulai dari
mulai saja, mulai kalian semua berstudi sampai nanti di akhir masa. Jadi ketika kalian semua mengetapkan ilmunya di kalangan masyarakat. Amin. Allahumma amin. Inilah yang disebut apa? Kebahagiaan sa'idun di dunia wa sa'idun bil akhirah. Saya kira ini yang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidina wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih disampaikan. Semoga ceramah agama tadi dapat menjadi pengingat dan pencerah bagi kita semua. Susunan acara selanjutnya yakni sesi sharing and hearing dari alumni Pondok Pesantren Darut Talibin membantu menjawab dari harapan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darut Talibin Bapak Taufikur Rahman. Kepada alumni yang bertugas, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih barangkali diskusi para alumni masih ya ini sangat manusia. Bapak jadi begini, pertama saya sedikit informasi ya bahwa untuk yang pondok ini sudah ada, kemudian sudah ada yang atas sudah terkumpul, tapi belum sempurna juga belum layak dinikmati. Kemudian yang proses kita sekarang untuk yang sekarang saya ini sudah ada pembangunan gedung ya. Jadi di bawah ini sudah bentuk kamar yang dulu pakai triplek, kayu, sekarang sebagian ada yang berupa gedung, lantai 2 belum layak ditempati, sedangkan yang lantai 1 sudah bisa menampung kurang lebih 50 orang. Kemudian yang bangunan lama masih ya. Kemudian yang proses belajar menunggu belajar di dan bisa secara sempurna sehingga ada penambahan mata pelajaran yaitu ada yang ada kita butuh dasar-dasar untuk mengasah kemampuan kita. Kemudian yang kedua ada penambahan itu bahasa Inggris, harapannya dapat menopang atau mendukung kemampuan para santri untuk bisa bahasa Inggris. Namun demikian itu perlu kita sempurnakan katanya menggali informasi daripada alumni bagaimana kemudian di dalam podcast ini sudah ada nanti ke depan barangkali bisa dari santri yang bisa share informasi kampus atau informasi tentang di dalam ini sehingga
alumni tetap mengikuti perkembangan pondok, tetap mengikuti perkembangan informasi di kampus. Apakah nanti ada informasi-informasi yang bisa dimanfaatkan oleh alumni, barangkali peningkatan kompetensi, kemudian ada lawannya yang ada mungkin yang masih kadang ingin meningkatkan adanya kerja di tempat lain dan sebagainya, barangkali nanti bisa di-share di grup alumni. Yang perlu kami sampaikan. Kemudian untuk tata kelola kualitas kepribadian masih seperti dulu, masih harus bersih diri kamar, bersih ruang publik di weekend dari citra. Harapannya kami menginginkan santri alumni santri atau juga yang sudah pernah menjadi santri nanti betul-betul siap terjun di masyarakat dan bisa mandiri dan bisa mencetak santri yang berintegritas tinggi. Yaitu yang dimaksud integritas tinggi adalah santri yang bekal keilmuan yang memadai, bekal keterampilan yang memadai, pemahamannya juga bagus. Bisa menjadi baik itu rekan kerja ataupun dengan sehingga energi bisa dia bisa betul-betul memberikan manfaat yang maksimal di masyarakat. Mungkin itu yang bisa sekedar informasi terkait profil pondok pesantren Darut Talibin. Oleh karenanya kami ingin partisipasi atau masukan, saran atau informasi apa yang dari ini yang bisa dikontribusikan kepada kami. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya ini pengalaman mata pendidikan. Barangkali bisa dikontribusikan informasinya ya. Udah panggil. Masukan ya. Karena sudah lama ada di sini, Mas. Mukodas. Barangkali sudah banyak pasangan karya. Oh sudah ya. Monggo, baru apa? Bagaimana jika kalau mau menyampaikan kepada para alumni waktu dan tempat dipersilakan. Mungkin bisa diawali oleh Saudara Ahmad Mukodas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya kurang jelas? Sangat jelas, sangat jelas. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan, termasuk pondok pesantren Darut Talibin Kamar, Haji Ja'far Al-Habari, pengurus yayasan. Yang saya muliakan, Haji Taufikur Rahman, beserta Ibu Nyai Sofi. Mohon maaf lahir batin, lebih khusus untuk keluarga film dan seluruh jajaran pengurus Santri Putra
dan Santi Putri yang saya hormati pula. Mungkin hanya sebentar untuk saya sendiri. Sekilas saya dulu ada di pondok pesantren, insya Allah kalau tidak salah 3 tahun lebih sampai saya lulus, dan saya lulus pada saat COVID. Saya sarjana COVID. Untuk setelah kehidupan saya di luar, di pondok dan sudah menjadi alumni, alhamdulillah untuk kehidupan saya apa ya, tentang pekerjaan yang ada di Pamekasan. Kebetulan saya orang asli Pamekasan. Rencana sebelumnya itu saya mau kerja di luar Madura, akan tetapi sama orang tua saya tidak diperbolehkan. Entah itu apa, entah itu apa alasannya, saya kurang tahu. Untuk pekerjaan saya dulu tidak linear dengan jurusan yang saya ambil waktu kuliah. Tapi tidak apa-apa, saya pilih sambil lalu mencari pengalaman dan pelajaran hidup. Setelah itu, setelah saya punya pengalaman, saya resign dan disuruh bantu sekolah atau lembaga yang dikelola oleh keluarga. Dan sampai saat ini saya masih membantu di lembaga dan saya sebagai operator sampai saat ini. Banyak kenangan yang saya dapat pada saat di pondok kita, pondok Darul Fawzi Saman. Pada saat bersih-bersih itu dulu di utaranya Pondok Putra Alas itu, sebelum ada kafe dan belum ada bangunan di depan yang dekat. Dulu masih ada 3 kamar putra, khusus putra ini ya, yang yang santri yang pertama itu ada Soleh, teknik, jurusan teknik, dan kemudian disusul saya masuk beserta teman-teman yang lain
itu ada beberapa fakultas lain yang ikut mondok di Darul Tauhidin. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya jelas? Jelas Kak, jelas. Ya, soalnya takut kurang jelas dan putus-putus. Itu masih ada 3 kamar yang santri pertama itu Soleh dan saya yang kedua. Dan akhirnya ada beberapa teman-teman juga yang ikut santri di Badrodin berbeda fakultas. 5 sampai 8 orang per itu putra. Dan kalau fasilitas itu ada kamar mandi, alhamdulillah. Kalau air, karena permasalahan misalnya air, kalau hujan banjir tidak. Tapi kalau di pondok enggak masuk airnya. Semoga tetap airnya tidak masuk ya. Amin. Terus untuk kegiatan di pondok waktu saya ya sama yang kalian laksanakan pada saat ini. Ada kajian, ada tadarusan, terus ada tahlilan sama kajian-kajian kitab yang lain seperti itu. Pesan saya itu mbak-mbak sama mas-masnya, kalian boleh eh, mumpung ada di lingkungan kampus, apalagi di lingkungan pesantren, silahkan explore skill kalian. Karena pada saat kalian terjun di masyarakat, itu yang pertama ditanyakan, kalian itu mondok di mana? Kalau saya ditanya, sampean mondok di mana? Saya di Darut Tauhidin Kamar. Dengan bangga saya mempromosikan ke tetangga-tetangga bahwa di sana di Telang, kalau mau ke UTM, ada pondok yang bagus. Kalau mau masuk di UTM dan mau mondok, silahkan saya fasilitasi untuk tetangga-tetangga saya yang ada di rumah kalau mau kuliah di UTM. Untuk saya promosikan itu. Silahkan skill kalian di-explore untuk ngasih ada di lingkungan kampus dan lingkungan pesantren. Public speaking terutama itu diasah, takut-takut nanti kalau hidup di masyarakat kalian ditunjuk dadakan untuk sambutan atau sebagai apa ya, pelaksana acara seperti itu. Karena kalau sudah terjun di masyarakat dan kalau sudah ditunjuk, siap gak siap harus siap seperti itu. Mungkin untuk fasilitas pondok saat ini alhamdulillah sudah banyak perkembangan, terutama di tempat tempat tinggal atau asrama. Sekarang Pondok Putra alhamdulillah sudah ada bangunan yang mungkin kalau hujan
tak keturuk boleh ada keturuk ada angin ada ain tampesan mungkin itu untuk kenangan kenangan saya di pondok pesantren dari Udin. Sebelum saya akhiri, sekali lagi saya mohon maaf untuk keluarga teman apabila selama saya ada di sana entah itu dari tindakan atau ucapan saya yang kurang berkenan ke keluarga teman, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh alumni yang lain. Mungkin saudari Muslimah sudah siap. Balu dulu, Ban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Darut Thalibin beserta para panitia. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah yang terhormat kepada keluarga besar Pondok Pesantren, para pengurus, para pengelola, alumni dan juga teman-temanku yang berbahagia. Tidak lupa pula santri yang saat ini masih dengan setianya, dengan bangganya berada di tempat yang saya juga banggakan, yaitu Darut Thalibin. Jadi terima kasih. Saya dapat WA di bawah, mohon maaf ya sebelumnya, mewakili para alumni, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada keluarga besar pondok, kepada teman-teman santri yang ada di sana. Jadi saya mendapatkan WA dari salah satu panitia disuruh menyampaikan motivasi. Kalau dibilang motivasi, saya masih ragu untuk bisa memotivasi, untuk menjadi seorang motivator buat kalian. Saya pengennya dibawa agak enjoy ya, jangan biar tidak terlalu kaku. Maaf, suaranya jelas ya? Apakah suaranya terdengar dengan jelas?
Oke. Saya perkenalkan, nama saya Muslimah. Menurut sebagian alumni, saya dianggap alumni senior karena mungkin di antara yang join saat ini mungkin yang lebih awal ada di Darut Thalibin ya. Jadi kalau dibilang apa informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman itu apa ya? Saya masih bingung. Pengalaman apa, pelajaran hidup apa yang bisa saya bagikan ke kalian. Cuman yang saya pegang sampai saat ini itu insya Allah kejujuran. Kenapa saya bilang kejujuran? Saya teringat waktu masih di Darut Thalibin dari 2017 sampai 2021 ya kalau nggak salah. Apa 2020 ya. Nah, saya sampai bilang ke Ibu Sofi, Ibu terlalu percaya ke saya. Sampai saya bilang gitu. Ya mungkin karena beliau menganggap saya bisa di... Kenapa saya bilang demikian? Waktu itu saya yang berasal dari bilang pedesaan. Kenapa? Karena memang pada zaman saya sekolah kuliah 2015 itu kayaknya dari teman-teman di sini di kampung saya itu cuman ada 2 cewek yang kuliah. Jadi saya sama teman saya. Jadi Bismillah saya dengan percayanya saya bisa gitu. Akhirnya saya dari Pondok Al Hidayah akhirnya pindah ke Darut Thalibin itu saya sampai bilang ke Bu Sofi, Ibu terlalu percaya ke saya. Kenapa Muslimah kata Ibu? Saya ingat waktu itu. Ya karena saya orang baru ketika itu langsung diberi amanah untuk ikut apa namanya mengajar sekaligus memegang keuangan di Madin. Yang kedua disuruh diberi amanah untuk ikut serta di Pondok Darut Thalibin itu juga masih pegang keuangan bersama Mbak Devi. Habis itu masih koperasi. Nah, saya sampai bingung, kok bisa ya? Saya yang orang baru tiba-tiba diberikan amanah untuk megang keuangan. Ini kan kalau di Nalar kayaknya apa enggak takut gitu ya? Ya, itu yang bisa saya ambil pelajaran. Insya Allah mungkin saya diamanahi yang demikian karena kejujuran. Nah, kenapa saya bilang harus dengan kejujuran? Dengan kejujuran itu, insya Allah dimanapun kita berada, kita akan selalu diamanahin sama orang-orang di sekeliling kita. Benar seperti yang disampaikan Mas Mukaddas tadi, kita kuliah, terkadang ketika kita sudah ada di masyarakat itu berbeda. Ketika di sana kita belajarnya A, ternyata di masyarakat mintanya A sampai Z. Bahkan di A nggak dipakai, yang dipakai B sampai Z. Apalagi cewek-cewek. Jadi tolong kita, meskipun ya mohon maaf sebelumnya ya, saya kalau disuruh kasih motivator gitu ya, kayaknya belum pantas. Kenapa? Di antara teman-teman alumni, hanya saya yang lulusan D3. Yang lain sudah S1 bahkan S2. Jadi saya merasa teman-teman itu sudah luar biasa ya di pendidikan sudah sukses, bahkan di keluarga mungkin sudah sukses jadi udah ngerti ngurus keluarga bagaimana. Nah, sedangkan saya yang cuma lulusan D3 itu disuruh menyampaikan motivasi itu masih bingung. Motivasi apa yang bisa saya sampaikan? Jadi yang pertama saya ingin sampaikan, tolong kejujurannya dan keyakinan. Kenapa saya bilang keyakinan? Teman saya yang ada yang bilang gini, rasa percaya diri Mbak itu di luar rata-rata gitu. Jadi kenapa dibilang di luar rata-rata? Ya mungkin karena saya dengan PD-nya dari dulu pas ceritanya saya kan kuliah itu D3 kewirausahaan. Jadi sebelum magang itu diwajibkan punya usaha sendiri. Jadi yang nggak punya usaha kan bingung. Jadi saya dengan rasa bangganya, cuman dicampur rasa takut ya. Dengan rasa bangganya saya mengajukan usaha saya yang masih kecil ini dengan label. Jadi saya dengan bangganya
langsung ngasih label ITS, Imah Taylor Swift. Lalu diujikan di depan dosen. Akhirnya saya bikin NIP dan lain sebagainya dari usaha tersebut. Nah, apa yang bisa dipetik dari pelajaran ini? Kan kalau tadi yang kejujuran, yang ini keyakinan, jadi pede. Sebenarnya kalau dibilang jahit kan cuman jahit, ya nggak apa-apa cuman jahit. Mungkin sebagian orang bilang gini, Mbak nggak eman ya, udah kuliah malah larinya ke jahit gitu kan. Cuman kalau saya mikirnya gini, kita sebagai wanita setinggi apapun nanti ujung-ujungnya tetap harus ada di rumah. Nah, dengan adanya keterampilan seperti yang disampaikan Mas Mukaddas tadi, jadi kita kalau sudah ada skill, insya Allah itu lebih enak. Ya meskipun usahanya kayak saya masih kecil, tapi setidaknya mungkin bisa cukup lah buat beli paketan, beli token, itu masih cukup sehingga itu ada kebanggaan tersendiri dari kita. Kalau semisal ditanya kenapa Mbak nggak pengen kuliah? Apa karena kuliah apa nggak pengen kerja di luar gitu? Sebenarnya saya bukan nggak pengen kerja. Kata orang gini, kalau kuliah S1 itu sulit kita untuk mendapatkan kerjaan. Kalau yang saya rasa bukan sulit untuk mendapatkan kerjaan, tapi malah sulit untuk mendapatkan ridho orang tua. Mulai dari kuliah masih magang, bahkan dulu masih di pondok, itu sudah diminta sama pihak tertentu untuk kerja di tempat, di perusahaan, bahkan itu sudah perusahaan ternama di Surabaya, cuman karena tidak dapat restu dari orang tua, akhirnya tidak bisa apa namanya untuk kerja keluar. Jadi meskipun khususnya untuk para teman-teman cewek, kalau misal ada yang bilang, ngapain kalian cewek yang kuliah sekolah tinggi-tinggi, mondok, ujung-ujungnya ke dapur juga. Tolong hal itu kita singkirkan karena itu sudah apa ya sudah pernah saya alamin. Cuman ketika kalian sudah ada di pondok, ternyata sudah kuliah juga. Nah, ketika di masyarakat itu permintaannya luar biasa banyak banget. Kita sebenarnya kan kita meskipun kuliah bahkan mondok bukan berarti kita bisa semuanya kan. Tapi ketika kita udah di masyarakat itu meminta masyarakat itu seakan-akan menyuruh kita harus bisa segalanya. Ya apa ini bukan untuk cewek aja ya. Bahkan teman-teman cowok itu mungkin akan merasakan hal tersebut. Harus bisa A sampai Z itu permintaan. Sehingga kalau kalian semisal oh saya salah jurusan, saya pernah merasa seakan-akan oh saya kok salah jurusan. Kenapa? Ya karena saya masuk kuliah itu dulu udah penutupan tinggal 2 hari lagi. Jadi sudah yang lain sudah penutupan, tinggal beberapa apa prodi yang nggak tutup. Akhirnya saya daftarlah di situ. Jadi kalau semisal kalian beranggapan salah jurusan, jalani aja dan syukuri. Karena di balik itu pasti ada hikmah yang dapat kita ambil. Saya untuk apa namanya kalau semisal bilang Mbak kalau semisal kuliah kita kan butuh modal ya butuh modal cuman kalian harus ada kepercayaan dan mau dengan di kampus itu setelah saya telusuri yang penting kita ada kemauan. Dulu saya sebelum masuk itu mengandalkan pengen masuk dengan beasiswa, ternyata tertunda 1 tahun karena mengharapkan beasiswa ternyata nggak diterima. Nah, pinter-pinternya kita setelah masuk barulah kita cari beasiswa sehingga kita bisa mendapatkan beasiswa. Itu. Kalau kalian bilang, semisal gimana Mbak kuliah di waktu itu kuliah sambil di pondok. Itu Masya Allah ya luar biasa yang bisa didapat karena kita bukan hanya belajar tentang ilmu yang di kampus tapi juga bisa belajar banyak hal keagamaan. Apalagi para pengasuh. Alhamdulillah ya, pasti kalian juga merasakan bagaimana beliau. Bahkan saya
bisa bukan di titik ini ya, karena saya masih belum siapa-siapa. Saya akhirnya bisa sedikit desain di apa namanya dijahit itu karena berkat dari Bu Sofi juga awalnya mendapatkan brosur. Nah, ya cuman yang kita kembali lagi itu harus atas restu orang tua. Dulu saya pengen banget melanjutkan kuliah, tapi tidak diperbolehkan karena mbah saya itu sakit. Akhirnya saya dari pondok itu nggak berhenti, cuman izin selama 6 bulan. Bayangkan izin di pondok 6 bulan, kuliah sudah lulus, mau melanjutkan nggak diperbolehkan. Saya pengen belajar desain biar bisa menjadi kayak desainer yang lain karena tidak diperbolehkan. Saya ingin daftar, sudah saya mau daftar dengan biaya waktu itu 5 juta, cuman karena sama orang tua tidak dibolehkan melanjutkan kuliah, akhirnya saya masih ini mikir gimana saya bisa melanjutkan keinginan saya untuk bisa eh, meskipun tidak menjadi desainer, setidaknya bisa mengerti sedikit tentang desain. Akhirnya mbah saya sakit, saya ada kembali ke rumah. Nah, alhamdulillahnya Bu Sofi ada informasi beasiswa full untuk desainer. Nah, akhirnya saya kan dulu yang bisa saya sampaikan bahwasanya yang kita perlu kita terapkan itu dalam kehidupan kita itu keyakinan, rasa syukur, dan mau berproses. Serta jangan lupa untuk kejujurannya kan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan saudari Muslimah. Selanjutnya sharing session dari saudari Mamluatun Fatimah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, masuk? Terdengar. Halo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Darut Thalibin Kiai Haji Ja'far Al-Habari, Ketua Pondok Pesantren Darut Thalibin Bapak Kiai Haji Taufikur Rahman, dan segenap jajaran pengasuh Pondok Pesantren Darut Thalibin serta seluruh alumni dan teman-teman santri aktif yang turut serta ikut dalam halal bihalal secara virtual ini yang tentu saya cinta sayangi. Ini saya diminta untuk sharing. Sebenarnya ada rasa kurang pantas juga ya, serupa dengan Mbak Muslimah, kurang pantas karena memang menurut saya pribadi generasinya udah beda nih. Tentu sekarang yang santri aktif ini lebih upgrade sama hal-hal baru. Jadi ya mungkin nanti sharingnya ya di zaman saya aja gimana. Ya sedikit saja sebagaimana yang sebelumnya. Saya masuk di pesantren Darut Thalibin ini
di tahun 2019-2020, jadi 2 tahun sekitar itu ya. Alhamdulillah waktu itu sudah mulai ada perkembangan, mulai dari adanya kepengurusan, dan ya kepengurusan pesantren sudah mulai terbentuk pada saat itu. Saya ingin mengulang lagi untuk teman-teman, ini saya mereview aja ya apa kan sama Kodbas dan Mbak Muslimah. Betul, memang selama kita masih masa proses di sekolah, khususnya karena kita punya tempat spesial gitu ya, enggak di kosan, tidak di kontrakan. Tempat spesial kita S1 ini ada di pondok pesantren yang tentunya sangat suportif untuk bisa berkembang gitu. Jadi selagi kita bisa bisa mengasah skill kita, ya diasah skillnya apapun yang teman-teman miliki, dan tentu jauh-jauhlah dari kata malas, karena usia teman-teman ya masih biasa juga sih, ini masih usia-usia produktif yang seharusnya jauh dari kata malas, sehingga waktunya lah kita mengasah skill. Lagi-lagi saya juga mau teman-teman bahwa saya juga jadi masyarakat. Ini anaknya anak-anak teman-teman yang masih kuliah, kalau jadi masyarakat kan tentunya sudah selesai dengan sekolahnya gitu. Mindernya saya untuk menyampaikan sharing sekarang ini, tentunya yang isi sharing ini yang sudah berstatus ibu rumah tangga gitu loh. Jadi makanya ini apa nih yang mulai, nggak apa-apa dari kalian kan nanti akan semuanya alami fase ini gitu. Tentu setiap level kehidupan kita itu akan berbeda. Setiap jenjang kehidupan kita itu akan berbeda. Dari sekolah SMP, SMA, kita punya tingkat tantangan yang berbeda, lalu lanjut kuliah, lalu kemudian ya tidak selesai dengan pendidikan kita tentunya, dan berumah tangga begitu ya. Alhamdulillah saya sekarang berstatus sebagai ibu rumah tangga beranak 1. Ada mungkin akan saya sampaikan kepada teman-teman. Ini semoga mencerahkan ya, khususnya sebagai perempuan. Memang perempuan akan berumah ya. Ada kemungkinan perempuan itu akan berkiprah di luar rumah, akan di luar rumah atau dan sebagainya. Tapi kan kita sebagai manusia ya istilahnya itu nahnu bitafkir wallahu bitakdir gitu. Kita harus punya rencana gitu ya. Kita harus punya rencana nanti kita akan gimana nih. Kita ini kan teman-teman, ini saya ngobrolnya sama anak S1 semua kan ya. Syukur-syukur kalau ada S2 di sini nih. Artinya kalau sudah kuliah ini ngerti gitu loh. Visi hidup saya ini mau kemana nih nanti nih. Cita-cita hidup saya ini mau kemana nih nanti. Jadi udah di plan gitu. Udah di plan jalannya kayak gimana nih, rencananya kayak gimana nih. Jangan kemudian ikuti aja takdirnya. Kalau kayak gitu itu sudah ciri-ciri orang yang udah nggak punya rencana besoknya mau ngapain kayak gitu. Jadi akhirnya malesnya yang datang gitu loh. Makanya harus punya rencana, plannya seperti apa. Ketika nanti misalkan takdirnya itu tidak sesuai dengan rencana kita, ya sudah kita pasrahkan gitu. Makanya tadi aku bilang
aku mengingatkan nahnu bitafkir Allah bitakdir, ya Allah yang menentukan takdirnya memang, tapi kan kita harus berencana gitu. Siapa tahu memang rencana kita sebenarnya Allah sudah catat dan Allah mengabulkan, cuman jalannya aja yang beda gitu. Nah, aku sekedar mau sharing nih sama teman-teman. Soal pesantren ya, soal Darut Thalibin tadi kan sudah banyak disampaikan sama Mbak Muslimah dan Mas Kodas. Tentu kalau soal pesantren nih yang sangat berkenang bagi saya pribadi selama S1 ya di Darut Thalibin, karena memang di situ betul-betul seperti keluarga gitu ya, betul-betul seperti keluarga. Jadi sekalipun pengasuh ya sudah saya anggap sebagai keluarga, sekalipun teman-teman sudah saya anggap sebagai saudara saya gitu. Cuman memang belakangan ini saya sudah jarang sekali untuk main ke sana. Begitu ya. Untuk sharing saya sekarang ini adalah bagaimana kemudian begini. Saya ini pasca S1 tahun 2020 saya lulus dari UTM. Lalu kemudian saya berencana untuk melanjutkan S2, tapi ya ada kendala ekonomi. Kita semua kan nggak sama kan ya, maksudnya kondisi ekonomi keluarga saya itu tidak mampu untuk membiayai saya untuk melanjutkan S2. Sehingga saya berencana untuk mengambil beasiswa. Namun dilalah setelah lulus itu saya mendaftar beasiswa tidak langsung diterima. Akhirnya 1 tahun saya masih bekerja. Saya masih bekerja di salah satu BMT begitu. Lalu kemudian di tahun berikutnya saya alhamdulillah keterima beasiswa S2 dengan jurusan yang tidak linear dengan S1 saya. Dan itu tidak sesuai dengan apa yang saya daftarkan gitu. Jadi harusnya saya daftarnya A, itu keterimanya B gitu loh. Cuman ini sayang nggak diterima beasiswa loh, gitu. Saya malah daftarnya di Jogja, keterimanya di Jakarta, di UIN Jakarta. Cuman ya itu alasan saya, sayang ini nggak diterima gitu beasiswa. Kapan lagi mau belajar? Ya sudah deh akhirnya saya terima, walaupun memang tantangannya jauh lebih besar karena itu berbeda sekali ya, tidak linear. Dengan S1 saya itu sangat jauh dari perkiraan saya untuk saya belajar ke sana gitu. Tapi ya setiap hari dalam perjalanan S2 saya itu saya setiap hari berpikir apa nih sebenarnya yang Allah rencanain buat hidup saya gitu loh. Apa sih sebenarnya yang Allah rencanain? Kok saya malah disasarin ke prodi ini? Kok saya malah dikirim ke Jakarta gitu? Ya teruslah saya bertanya seperti itu. Tapi kemudian di perjalanan S2 saya ini saya bukan dipotong juga sih. Akhirnya saya harus menikah gitu. Nggak harus menikah juga, tapi memang mungkin sudah waktunya menikah di semester 3. Menikah di semester 3 dan ya sudahlah keburu untuk punya anak dan berkeluarga. Dan ini menjadi suatu tantangan yang lebih besar lagi. Saya sebagai perempuan, sebagai ibu rumah tangga tentu banyak hal yang dilakukan ya, selain kemudian memanage waktu untuk saya pribadi, untuk pendidikan saya, untuk keluarga saya, itu banyak sekali hal yang harus dilakukan. Sehingga apa yang bisa saya lakukan saat ini, saya harus mengorbankan salah satunya. Qadarullah, saya memilih untuk mengorbankan pendidikan saya. Jadi ini sharing tapi yang mungkin teman-teman nanti bisa lebih memfilter lagi ya, kira-kira nih apa yang dilakukan Mbak Lua ini benar apa enggak sih gitu. Yaitu kembali ke teman-teman.
Cuman akhirnya saya memilih untuk saya fokus dengan keluarga saya, tapi saya tidak mungkin mengenyampingkan cita-cita saya gitu. Jadi fokus untuk apa ya, fokus untuk anak dan keluarga saya. Bagaimana iya, karena memang anak saya masih kecil gitu. Anak saya masih kecil dan masih butuh kasih sayang ibu penuh. Lalu kemudian teman-teman, satu hal lagi yang pengen saya sampaikan, bahwa sekalipun saya saat ini belum ditakdirkan untuk melanjutkan lagi S2 saya, tapi cita-cita terdalam saya bahwa ya Allah, tetapkan tujuan hidup saya ini untuk berkiprah dalam bidang pendidikan. Jadi begini ya, kalau misalkan memang teman-teman punya cita-cita, punya tujuan yang memang itu menjadi kebermanfaatan, sekalipun memang jalannya itu tidak sesuai dengan apa yang teman-teman rencanakan, tanamkan aja dalam hati teman-teman. Sebutkan aja terus dalam doanya teman-teman gitu. Karena memang yang bisa menembus takdir itu memang hanya doa yang hanya bisa menembus gitu loh. Tapi alhamdulillah saat ini saya tidak kekurangan dengan aktivitas yang memang value-nya itu untuk bidang pendidikan gitu. Saya selalu ada jalan untuk bisa ngajar, saya selalu ada jalan untuk bisa berbagi, saya selalu ada jalan untuk membuka kelas baru untuk mereka yang membutuhkan gitu. Intinya kan value-nya adalah dalam bidang pendidikan. Sehingga perlahan saya bisa mencapai tujuan apa yang saya inginkan begitu. Oke, ini sudah diingatkan masalah waktu ya. Saya kalau sudah ngobrol ini memang suka lupa waktu. Jadi itu terakhir dari saya, dan teman-teman silahkan di usia-usia produktif ini dikurang-kurangi malesnya, ikuti semua kegiatan pesantren, dan asah lagi kemampuannya, apapun yang kita bisa, dan itu yang akan kita terus perjuangkan. Tanamkan niat baik kita, tujuan hidup kita dengan sebaik mungkin, jadilah orang-orang yang bermanfaat. Itu saja, salam takdim saya kepada seluruh keluarga pengasuh, keluarga dalam. Mohon maaf belum sempat sowan, dan mohon maaf lahir batin kepada semua keluarga dalam, teman-teman alumni juga, dan teman-teman santri yang saya belum tahu juga ya satu persatu. Ya mudah-mudahan kapan-kapan bisa kita kumpul bareng nih, nggak secara virtual lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada para alumni yang telah menyampaikan pada sesi ini. Sedikit summary yang saya ingat, diantaranya dari saudari Muslimah, mohon maaf, beliau sampaikan untuk pada kita semua agar untuk saling jujur, satu, dan yang kedua mengenai keberanian, yang penting berani kepada, dan yang ketiga diingatkan oleh saudari, mohon maaf saya lupa namanya, itu beliau katakan plan saja, rencanakan saja seluruh apa yang Anda inginkan, jangan lupa berdoa, namun ketika takdir berkata lain, tetap saja harus diterima. Dan lalu untuk ya apa yang disampaikan oleh saudara Ahmad Muqaddas,
sebenarnya di sini tadi hujan jadi suaranya agak tidak kedengaran. Namun sudah diingatkan oleh saudari muslimah, yakni untuk agar mahasiswa realistis mengingat atau menyesuaikan apa yang ada di masyarakat dan apa yang mereka pelajari. Nah, selain itu, terkait usulan-usulan yang mungkin muncul dari alumni terhadap pondok pesantren, sebagaimana yang diminta oleh Ketua Yayasan Bapak Taufik, mungkin bisa disampaikan pada waktu yang pada kesempatan yang lain. Akhirnya acara ini sudah mencapai puncaknya. Selanjutnya disampaikan kepada Bapak Kiai Ja'far Al-Harabi untuk memimpin doa acara halal bihalal pada malam. Waktu dan tempat dipersilahkan. الصابرين الشهيدين الحفاظ لكتاب العزيز والعلو والشريعة الزائرين السائلين الحرام وإلى قبر النبي اللهم اجعلنا الله جمعنا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا تفرقا ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا برحمتك يا رب. ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
telah mengikuti dari awal sampai akhir sehingga kita bisa memetik manfaat dari pertemuan ini bisa menginspirasi